Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah untuk kita mengucapkan alhamdulillah dan selalu memperbanyak ucapan alhamdulillah tersebut sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ma'an amallahu ala abdin ni'matan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada seorang hamba dengan satu nikmat. Fayaqulu alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Maka pastinya dia telah menunaikan syukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan alhamdulillah ya sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabi kita yang termulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita semua selalu dalam naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darus Safa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka ini sepantasnya lah untuk kita memperhatikan beberapa hal yang seharusnya seyogyanya untuk setiap orang mukmin dan orang muslim memperhatikan waktu-waktu yang mulia. Ada beberapa waktu yang mulia yang mana waktu tersebut apabila seseorang bisa memakmurkannya, mengisinya dalam hal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia memiliki masa lalu yang suram, meskipun dia memiliki masa lalu yang kurang ibadah dan bahkan menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apabila dimakmurkan dan diisi waktu tersebut dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyak doa, maka insyaallah akan mengejar ketertinggalan dia dan kekurangan dia di masa-masa yang lalu. Yang pastinya apabila bentuk kewajiban yang ditinggalkan, maka pasti wajib pula untuk diqadha, wajib pula untuk dibayar, wajib pula untuk ditunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk kewajiban. Karena disebutkan bahwasanya meninggalkan hal yang wajib maka wajib pula untuk diqadha dan untuk ditunaikan, dibayar. Dan meninggalkan hal yang sunnah maka sunnah pula untuk dibayar dan diqadha. Dan ini kaidah ya dalam kitab-kitab fikih semisal itu. Dan tadi kita sebutkan ada beberapa waktu yang apabila kita makmurkan, kita isi dengan ibadah, maka banyak daripada ketertinggalan kita dari bentuk ibadah pada Allah taala semuanya akan bisa kita gapai, akan bisa kita kejar ketertinggal tersebut dengan berlipat gandanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun ya kita amalkan bukan hanya khusus di Ramadan. Ya, di luar Ramadan bahkan sekalipun menghidupkan waktu tersebut, memakmurkan waktu tersebut untuk ibadah, maka juga akan memperoleh ibadah dan memperoleh pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 waktu dalam satu hari yang harus kita perhatikan untuk kita isi dan kita makmurkan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu adalah waktu sakral, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan, mencurahkan ribuan dan jutaan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut ataupun di waktu tersebut. Yang pertama adalah waktu sebelum subuh atau yang sering kita namakan waktu sahur. Ya, maka waktu sahur ini adalah waktu yang mustajab doa. Waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil hambanya. Siapa hal min mustaghfirin fayaghfarlah. Apakah ada orang yang minta ampun maka Allah akan ampunkan dosanya. Hal min sa'il fayutu su'alah. Apakah ada orang yang minta kepada Allah taala maka Allah akan berikan permintaannya. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil di waktu sahur tersebut kepada hambanya yang ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini waktu sakral, waktu yang sangat luar biasa, waktu yang mulia. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran khusus untuk orang-orang yang memakmurkan waktu tersebut dengan istighfar pada Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Karena tempatnya waktu tersebut
Allah Subhanahu wa taala mendengar, menijabah, cepat untuk mengijabah hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Maka isi waktu sahur kita, waktu sebelum subuh kita dengan hal-hal bermanfaat. Meskipun di luar Ramadan mengisi waktu subuh, mungkin di sebagian kita sulit untuk bangun sebelum subuh, sulit untuk bangun di waktu sahur. Tapi alhamdulillah di Ramadan dipermudah semuanya waktu-waktu tersebut untuk kita mengisi waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah kita makan sahur. Pastinya setiap orang mukmin yang ingin melaksanakan ibadah puasa, dia bangun sebelum subuh, dia bangun di waktu sahur untuk makan sahur dan kemudian supaya puasanya menjadi kuat di keesokan harinya. Maka meskipun dia dalam bentuk makanan, maka dalam bentuk makanan tersebut tetap itu dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi memerintahkan, "Tasahharu fa inna fis suhur barakah." Kalian sahurlah karena sungguhnya dalam makan sahur tersebut ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makannya saja berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, secara asalnya makan itu hukumnya mubah, tapi khusus makan di waktu sahur, maka makan tersebut itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah makan pastinya jangan kita sia-siakan waktu yang ada ya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia. Ya, di antaranya adalah yang kebanyakan masyarakat kita di waktu itu, di waktu mustajab doa, di waktu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan doanya hamba-hambanya kepada Allah, tapi diisi malah dengan tontonan televisi yang bahkan melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan yang ditonton adalah kadang yang tidak bernilai pahala di sisi Allah, bahkan bernilai dosa dan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tontonan lawak-lawakan yang maaf bukan mengharamkan lawak-lawakan, tapi kebanyakan bahkan lawak-lawakan tersebut kadang masuk kepada hal-hal yang bohong, masuk dalam hal-hal dusta yang mengatasnamakan atau menghina kawannya sendiri, menjelekkan kawannya sendiri demi untuk memancing orang lain agar supaya tertawa. Maka ini hal yang dilarang oleh Nabi SAW, ini hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan dari hal-hal yang sia-sia. Karena di waktu itu, waktu yang kita seharusnya untuk maksimalkan untuk ibadah pada Allah, betul-betul bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka isi waktu yang sebelum subuh kita atau di waktu sahur kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, memerintahkan anak dan istri kita untuk istighfar ya dalam keadaan berjamaah dan sambil untuk menunggu waktu subuh. Dan ini yang waktu pertama. Yang kedua adalah waktu ba'da salat subuh. Waktu setelah salat subuh sampai isyraq, sampai terbitnya matahari. Ini waktu yang sangat sakral, yang waktu tersebut yang diperintahkan oleh Nabi untuk dimakmurkan, jangan sampai disia-siakan. Ya, Nabi mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurunallaha ta'ala fi, kemudian dia duduk di tempat duduknya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu asy-syams, sampai terbit matahari. Ya, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana kahajjatin wa umratin tamatin. Maka pahala yang dia dapatkan bagaikan haji dan umrah sempurna. Ya, maka ba'da subuh sampai isyraq terbitnya matahari jangan diisi untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, apalagi saat ini Ramadan, ya, terkenal dengan ketika Ramadan itu asmara subuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita dapatkan di asmara subuh itu bukan pahala, bahkan dosa besar dan bahkan dapat menghancurkan pahala puasa kita. Ada sebagian anak muda mungkin bukan asmara subuh, tapi lihat balapan, ngisi di jalan-jalan segala macam dengan hal-hal yang sia-sia. Waliyadzubillah. Maka seharusnya diisi dengan zikir. Kalau ada majelis taklim, diisi dengan majelis taklim. Apalagi majelis taklim di Ramadan. Garis disebutkan dalam riwayat, man hadara majlisan min majalisil khair fi Ramadan kana likulli khatwatin ibadah sanah. Ya, barang siapa yang hadir di satu majelis di Ramadan, maka setiap langkahnya menuju majelis tersebut sebagaikan ibadah 1 tahun perjalanan. Ibadah 1 tahun. Maka sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menghadiri majelis taklim, majelis ilmu di bulan Ramadan. Ya, maka pada subuh diisi dengan pengajian atau diisi dengan bacaan Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir yang lain sehingga ya tidak tersia-siakan waktu tersebut. Atau mungkin sebagian kita yang kadang mohon maaf
ya, karena kalah dengan capeknya sehingga tertidur ataupun dibuat tidur ba'da sholat subuh. Meskipun mungkin karena kecapean bisa jadi dimaafkan, tapi ya, itu waktu adalah waktu yang para ulama semuanya tidak menginginkan mereka untuk melalaikan waktu tersebut dengan berbagai macam bentuk aktivitas, apalagi tidur. Ya, apalagi tidur. Karena kalau disebutkan tidur di waktu subuh itu dapat menyebabkan kefakiran. Ya, waktu tidur di waktu subuh itu dapat menyebabkan kefakiran. Ya, katanya bahkan Imam Nawawi mengatakan, kalau kau dapatin orang yang kaya dan dia biasa tidur subuh, maka hati-hati, dia maghrur, tertipu dengan kekayaannya dia. Ya, menunjukkan sulit untuk orang yang tidur pada subuh untuk dia mendapatkan kekayaan. Ya, apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketika waktu pagi, itu adalah Allah turunkan, Allah berikan rezeki zahir pada seseorang yang memakmurkan waktu subuh. Ya, waktu ba'da subuh sampai isyraq. Ya, adapun di waktu petang, di waktu sore, Allah memberikan rezeki batin. Ya, Habib Abdullah mengatakan dalam satu kitabnya bahwasanya Allah memberikan rezeki zahir kepada seseorang apabila dia memakmurkan waktu dengan ibadah antara subuh sampai isyraq terbit matahari. Apabila sore hari daripada asar dan sampai maghrib, Allah berikan rezeki batin kepadanya sehingga hatinya bersih, bersih daripada segala penyakitnya, bersih daripada segala kotorannya. Maka isi waktu ba'da subuh kita sampai isyraq dengan hal-hal bermanfaat. Kalaupun kita terkalahkan dengan kantuk kita, maka upayakan agar supaya kita bisa mengisi waktu ba'da subuh kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang kedua, adapun waktu yang ketiga adalah ba'da salatil asar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Ini juga waktu yang sangat sakral, waktu mustajab doa, apalagi untuk orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, inna lis-shaim la da'watan mustajab. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang mustajab inda fitri, ketika dia berbuka. Ketika dia hendak berbuka, maka dia punya doa yang mustajab. Meskipun mohon maaf, dari awal dia puasa sampai dari subuh sampai dia maghrib atau sampai 24 jam, orang yang berpuasa pasti mustajab doanya. Tapi lebih khusus, Nabi menyebutkan di waktu tersebut menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang betul-betul mustajab, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau berdoa antara asar sampai maghrib. Maka oleh itu diisi dengan ibadah. Ya, ulama kita ketika ba'dal asar sampai maghrib mereka beramal. Mereka baca waqiah, mereka baca zikir, mereka berbanyak doa. Terlebih khusus bahkan disebutkan terkenal dengan namanya Sa'ah Fatimiyah. Oh ya, jam-jamnya, waktu-waktunya Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu di hari Jumat ba'da salatil asar sampai maghrib. Karena Sayyidah Fatimah minta izin kepada suaminya Sayyidina Ali untuk beliau berada di masjid untuk banyak doa dan banyak munajat pada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Maka di waktu sebelum berbuka, semisal saat ini, maka kumpulkan anak, istri, saudara-saudara kita untuk kita bisa duduk bersama. Kemudian sambil mendengarkan majelis taklim, sambil mendengarkan ilmu yang bermanfaat, dan juga ditutup juga sebelum kita berbuka, ya, diawali terlebih dahulu dengan zikir dan juga doa-doa. Di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wasurur, dan juga disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, ya, ma min muslimin, tidak ada satu orang muslim pun yang dia membaca doa inda fitrihi, ketika hendak dia berbuka puasa, dia membaca ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illa al azim. Maka doa tersebut ya azim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illa al azim. Tidaklah seorang muslim yang dia membaca zikir ini, doa ini, zikir ini pada Allah Subhanahu wa taala di waktu sebelum berbuka, maka illa kharajat dzunubuhu kayaumi waladatu ummuh. Maka keluar semua dosa-dosa yang dia miliki, dia bagaikan seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya.
yang pastinya seorang anak tidak ada dosa yang melekat pada diri. Anak yang baru lahir, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan, maka dia akan bersih total daripada segala keburukan dan dosa. Maka begitulah orang yang membaca zikir tersebut, ya, maka dia keluar dari dosanya bagaikan anak bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Bahkan dalam tambahan riwayat tersebut, Nabi mengatakan, "Allimuha," kalian ajarkan ini zikir akibakum pada orang yang setelah kalian, pada generasi kalian. Karena sungguhnya itu kalimat adalah yuhibbullah wa rasuluh. Allah mencintainya dan Rasul mencintainya. Dan kalimat tersebut akan mampu untuk memperbaiki urusan dunia dan juga urusan akhirat orang yang membacanya. Maka sangat besar pahala yang akan kita dapatkan apabila kita baca zikir-zikir tersebut sebelum buka puasa. Selain daripada itu pastinya zikir-zikir yang masyhur, yang terkenal, yang sering diamalkan setiap tarawih atau setelah tarawih, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, dan seterusnya yang diajarkan dalam hadis dan riwayat yang banyak yang menyatakan semisal itu. Ya, intinya adalah kita menambah amal di waktu maghrib antara ba'da asar sama maghribnya kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu tersebut dengan kita keluar, ya, kemana yang, ya, kita tuju kadang tidak jelas, ya, kadang mohon maaf tujuannya kadang beli bukaan tapi sampai dari ba'da asar sampai maghrib kadang, ya, habis waktu untuk berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, terbuang waktu yang mustajab untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi di luar sana, ya, banyak di luar, meskipun bukan berarti tidak boleh orang yang keluar untuk beli bukaan, tidak. Ya, boleh-boleh saja, tapi pastinya, ya, ambil waktu secepatnya, ya, seperlunya yang dibutuhkan waktu tersebut untuk kita beli bukaan, kemudian cepat kita pulang, kumpulkan saudara kita, kumpulkan anak dan istri kita untuk bisa zikir bersama, ya, menjelang berbuka puasa. Dan juga waktu yang keempat adalah waktu ba'da salatul maghrib sampai isya. Ini juga waktu yang mustajab dan juga waktu yang sangat sakral, waktu yang mana waktu tersebut, ya, sangat dimuliakan oleh para ulama-ulama. Bahkan disebutkan, ya, Nabi pernah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Durus Al-Akbar, ya, beliau mengatakan al-kunuz kullul kunuz fi ma bainal isya'ain. Ya, harta karun yang benar-benar harta karun yang jumlahnya sangat banyak terhingga itu adalah berada di antara jarak dua isya, yaitu maghrib dan isya. Diisi dengan hal-hal bermanfaat, dengan bacaan Quran. Kalau alhamdulillah, mungkin kalau kita puasa diisi dengan setelah maghribnya kita itu, ya, diisi dengan sholat sunnah, ya, yang disebutkan kata Nabi pernah mengatakan siapa yang sholat 6 rakaat jarak antara maghrib dan isya, maka dia bagaikan ibadah 12 tahun lamanya. Ya, dan juga jangan lupa, pastinya antara maghrib dan isya tersebut, ya, ada di antara amal khusus di Ramadan adalah mandi ba'da sholatil maghrib. Mandi setelah sholat maghrib. Ini khusus, amalan ini berada di bulan suci Ramadan. Jadi mandi itu diletakkan atau kita lakukan setelah sholat maghrib. Kita mandi. Supaya apa? Agar supaya ketika kita hendak melaksanakan sholat isya dan tarawih, ya, dalam keadaan kita semangat, dalam keadaan kita giat, ya, karena barusan mandi, karena barusan segar, gitu ya. Jadi mandi tersebut jangan sebelum maghrib. Meskipun mohon maaf tidak menyalahkan mandi sebelum maghrib, tapi kalau mandi sebelum maghrib dan itu bukan mandi sunnah atau apalagi bukan mandi wajib, gitu ya, mandi yang mubah, apabila masuk air ke dalam jauf kita, ya, lubang terbuka di antara tubuh kita, maka karena mandinya tidak diperintahkan dalam syariat, maka dapat membatalkan puasanya kita. Maka hati-hati sehingga, ya, disunnahkan untuk mandi setelah salat maghrib supaya kita semangat dan giat untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, salat isya dan juga salat tarawih dan juga salat yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka 4 waktu ini hendaklah kita isi, ya, kita makmurkan, kita isi dengan ibadah, sehingga para ulama mengatakan siapa yang bisa memakmurkan 4 waktu ini, semua kekurangan, semua keteledoran, semua hal-hal yang dulu yang dia pernah tinggal daripada
daripada bentuk ketaatan kepada Allah, dia bisa kejar kembali karena sebab banyaknya lipatan ganda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kembali tadi disebutkan tetap bahwasanya apabila kewajiban yang dulu pernah kita tinggalkan tetap hukumnya wajib untuk diganti. Apabila kalau yang pernah kita tinggalkan adalah hal-hal yang sunnah, maka sunnah pula untuk mengganti ataupun mengqadanya. Ya, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, yang menjadi ilmu untuk diri kita, untuk bisa kita amalkan, bermanfaat di dunia dan di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah dibarengin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Al Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.